Pada layar, tampak seorang guru kuliner menjelaskan pembuatan chiffon cake motif zebra melalui penjelasan lisan dan resep pada slide. Namun, saat praktik, banyak peserta didik masih kesulitan menghasilkan motif yang rapi. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian melalui teks dan verbal saja belum cukup, karena pembelajaran lebih efektif jika informasi disajikan melalui kombinasi kata dan visual. Menurut berdasarkan permasalahan tersebut, media dan sumber belajar seperti apa yang seharusnya digunakan guru agar proses pembelajaran tersebut dapat dipahami peserta didik dengan lebih efektif? Pertanyaan ini akan kita jawab setelah mempelajari prinsip dan teori pengembangan media dan sumber belajar yang akan dibawakan oleh kelompok 4. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip dan Teori Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, ada Putu Riandana. Yang kedua, Loh Suci Krisnawati. Anggota ketiga, Niloh Puspa Pratiwi. Dan anggota keempat, Kade Aprilia Cahyani. Perkembangan teknologi digital dalam pendidikan mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mendorong percepatan transformasi pembelajaran berbasis teknologi. Berbagai inovasi seperti e-learning, LMS, serta multimedia pembelajaran semakin banyak dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Namun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut tidak selalu diikuti dengan pengembangan media pembelajaran yang didasarkan pada prinsip dan teori pembelajaran yang tepat. Dalam banyak praktik, pengembangan media masih lebih berfokus pada aspek teknologi dan tampilan visual dibanding landasan pedagogisnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep pengembangan media dan sumber belajar menjadi penting sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Pada presentasi kali ini, kami akan membawakan 5 pokok bahasan. Yang pertama, konsep pengembangan media dan sumber belajar. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan media dan sumber belajar. 3. Teori yang melandasi pengembangan media dan sumber belajar. 4. Model pengembangan media dan sumber belajar. Dan yang terakhir adalah implementasi prinsip dan teori dalam pengembangan media pembelajaran. Baik, kita mulai dari submateri pertama, yaitu konsep pengembangan media dan sumber belajar. Saat ini teknologi semakin berkembang, yang juga mendorong pergeseran pembelajaran dari yang mulanya berpusat pada pendidik menjadi lebih berpusat pada peserta didik. Kondisi ini menjadikan pemanfaatan media dan sumber belajar semakin penting dalam mendukung proses pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai sarana komunikasi yang membantu memvisualisasikan konsep serta meningkatkan keterlibatan peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan media dan sumber belajar perlu dilakukan secara sistematis agar media yang dihasilkan efektif secara pedagogis. Pengembangan media pembelajaran merupakan proses sistematis untuk merancang dan menghasilkan media yang mendukung penyampaian materi dalam pembelajaran. Media yang dirancang dengan baik dapat membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih mudah serta meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Selain itu, perkembangan teknologi digital saat ini juga membuka peluang pengembangan media yang lebih interaktif dan fleksibel. Selanjutnya muncul pertanyaan, sebenarnya untuk apa pengembangan media dan sumber belajar dilakukan? Pengembangan media dan sumber belajar bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Media pembelajaran dapat membantu memperjelas penyampaian materi serta mengkonkretkan konsep yang abstrak sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, media juga dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik melalui pengalaman belajar yang lebih interaktif.
Penggunaan media juga diharapkan meningkatkan fleksibilitas pembelajaran serta mendukung proses belajar. Media pembelajaran yang baik tidak hanya dilihat dari teknologi yang ada di dalamnya, namun teknologi berperan penting dalam pengembangan media. Teknologi pendidikan memiliki peran yang penting dalam pengembangan media pembelajaran. Dalam kajian teknologi pendidikan, pengembangan media tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologinya, tetapi juga didasarkan pada landasan konseptual yang membantu merancang media secara sistematis. Selain itu, perkembangan teknologi digital memungkinkan pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia yang lebih interaktif dan lebih fleksibel. Teknologi pendidikan juga menyediakan berbagai model pengembangan yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja agar media pembelajaran dirancang secara terstruktur dan pengembangan media pembelajaran sering dianggap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu, apakah penting kita melakukan sebuah pengembangan media pembelajaran? Penggunaan media yang tepat dapat membantu memperjelas penyampaian materi sehingga peserta didik lebih mudah memahami konsep yang dipelajari. Selain itu, media yang bersifat interaktif juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Oleh karena itu, di era digital saat ini, pengembangan media pembelajaran menjadi semakin penting untuk mendukung pembelajaran yang lebih inovatif, relevan, dan berkualitas. Rekan-rekan sekalian, seringkali kita fokus membuat media pembelajaran yang menarik, tetapi lupa satu hal penting. Apakah media itu benar-benar membantu siswa belajar? Nah, dalam pengembangan media pembelajaran dan sumber belajar, terdapat 4 teori belajar utama yang menjadi dasar. Behaviorisme menekankan media sebagai latihan dan penguatan. Kognitivisme menekankan bagaimana media membantu proses berpikir siswa. Konstruktivisme menekankan media sebagai sarana eksplorasi dan pengalaman belajar. Dan konektivisme menekankan penggunaan teknologi dan jaringan digital. Artinya, media yang baik bukan sekedar menarik, tetapi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Jika kita fokus pada teori kognitivisme, terdapat 2 pendekatan penting. Di antaranya, teori multimedia learning oleh Meyer yang menjelaskan bahwa pembelajaran lebih efektif jika informasi disajikan melalui visual dan verbal secara bersamaan. Ia juga menekankan prinsip seperti kontiguitas, kohesi, dan modalitas agar materi lebih mudah dipahami. Sementara itu, teori beban kognitif menjelaskan bahwa kapasitas otak terbatas sehingga media harus dibuat sederhana dan tidak berlebihan. Jadi, desain media yang baik adalah membantu otak bekerja lebih ringan, bukan lebih berat. Teori belajar, terdapat prinsip dalam pengembangan media pembelajaran. Di antaranya, media harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa, praktis digunakan, dan efektif untuk meningkatkan pemahaman. Selain itu, media harus kreatif, mudah diakses, dan interaktif untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa. Jika teori dan prinsip pengembangan media pembelajaran digunakan, maka media pembelajaran tidak hanya digunakan sebagai alat bantu, tetapi menjadi strategi utama untuk meningkatkan keberhasilan belajar. Model pengembangan media dan sumber belajar. Nah, apa saja sih model pengembangan media dan sumber belajar? Model pengembangan media dan sumber belajar memiliki beragam bentuk dan pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli untuk mendukung efektivitas proses pembelajaran. Nah, di setiap model menawarkan langkah-langkah sistematis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang pertama, model ADI. Model ADI ini terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, pada tahap Analyze dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan karakteristik peserta didik.
Yang kedua, pada tahap desain mencakup perancangan tujuan dan strategi pembelajaran. Pada tahap development, merupakan proses pembuatan media pembelajaran itu sendiri. Tahap implementation adalah penerapan media pembelajaran, dan yang terakhir adalah tahap evaluation, dilakukan untuk menilai efektivitas media dan melakukan perbaikan. Yang kedua, model assure. Model assure merupakan model pengembangan media dan sumber pembelajaran yang berorientasi pada pemanfaatan media dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Model ini terdiri dari 6 langkah utama, yaitu menganalisis peserta didik atau analyze learners. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran atau state objective, memilih metode, media, dan bahan ajar atau select methods, media, and material, menggunakan media dalam pembelajaran atau utilize media and material, melibatkan partisipasi aktif siswa atau require learner participation, serta melakukan evaluasi dan revisi atau evaluate and revise. Model ini menekankan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa, serta memanfaatkan media secara optimal agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Yang ketiga adalah model Dig and Carry. Model Dig and Carry merupakan model pengembangan media dan sumber belajar berbasis pendekatan sistem yang terdiri dari langkah-langkah yang saling terintegrasi dan berurutan. Proses model ini dimulai dari mengidentifikasi tujuan pembelajaran atau identify instructional goals untuk menentukan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pembelajaran atau conduct instructional analysis guna menguraikan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi karakteristik awal peserta didik atau identify entry behavior dan perumusan tujuan pembelajaran khusus atau right perform objective yang terukur. Tahap berikutnya adalah pengembangan instrumen evaluasi atau develop criterion different test untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dilanjutkan dengan pengembangan strategi pembelajaran atau develop instructional strategy serta pengembangan dan pemilihan bahan ajar atau develop and select instructional material. Setelah itu dilakukan evaluasi formatif atau develop and conduct formative evaluation untuk mengetahui kelemahan pembelajar. Kemudian dilakukan revisi pembelajaran atau revise instruction berdasarkan hasil evaluasi. Tahap terakhir adalah evaluasi sumatif atau develop and conduct summative evaluation untuk menilai efektivitas keseluruhan sistem pembelajaran. Model ini menekankan keterkaitan antar komponen dan revisi berkelanjutan untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif, yaitu model Camp, Morrison, and Rose, yang merupakan model yang fleksibel dan tidak memiliki urutan langkah yang kaku. Model ini mencakup beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu identifikasi masalah pembelajaran atau instructional issues, analisis karakteristik peserta didik atau learner characteristic. Yang ketiga, analisis tugas atau task analysis, perumusan tujuan pembelajaran atau instructional objective, penyusunan urutan materi atau content sequence, penentuan strategi pembelajaran atau learning strategies, perancangan pesan atau media, message design, pelaksanaan pembelajaran atau instructional delivery, dan yang terakhir penyusunan instrumen evaluasi atau evaluation instruments. Seluruh komponen tersebut terintegrasi dalam suatu siklus yang memungkinkan dilakukannya evaluasi formatif, manajemen proyek, serta revisi secara berkelanjutan. Sehingga proses pengembangan menjadi dinamis, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam submateri yang terakhir, yaitu mengenai implementasi prinsip dan teori dalam pengembangan media pembelajaran.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam cara penyampaian materi pembelajaran. Media pembelajaran tidak lagi terbatas pada alat bantu konvensional, melainkan telah berkembang menjadi sistem yang terintegrasi dengan berbagai pendekatan pedagogis dan teknologi digital. Nah, secara konseptual, implementasi prinsip dan teori dalam pembelajaran merupakan proses sistematis dalam merancang, mengembangkan, dan menggunakan media dengan berlandasan pada kaidah pedagogis dan psikologis. Menurut Mayer pada tahun 2021, menegaskan bahwa media pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip kognitif akan lebih mampu membantu peserta didik dalam memproses informasi secara optimal. Nah, yang pertama yaitu teori yang mendasari pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari landasan teori belajar yang menjadi dasar dalam merancang pengalaman belajar yang efektif. Teori-teori belajar memberikan gambaran mengenai bagaimana peserta didik menerima, mengolah, dan mengembangkan pengetahuan. Oleh karena itu, media yang dikembangkan harus selaras dengan cara kerja kognitif dan karakteristik belajar siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, dalam praktiknya, terdapat beberapa teori utama yang menjadi dasar dalam pengembangan media pembelajaran, yaitu yang pertama ada teori behaviorisme, di mana teori ini menekankan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya hubungan antara stimulus dan respon. Media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori ini biasanya bersifat terstruktur dan menekankan pada latihan serta penguatan. Nah, implementasi teori behaviorisme dalam media pembelajaran yaitu yang pertama ada penyajian soal latihan atau drill and practice. Yang kedua yaitu pemberian umpan balik langsung atau feedback. Yang ketiga yaitu penggunaan sistem skor atau reward. Yang keempat yaitu pengulangan materi untuk memperkuat pemahaman. Sehingga media seperti kuis interaktif dan latihan berbasis aplikasi merupakan contoh nyata dari penerapan teori ini. Nah, yang kedua yaitu teori kognitivisme. Berbeda dengan behaviorisme, teori ini lebih menekankan pada proses mental yang terjadi dalam diri peserta didik, seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Dalam pengembangan media, teori ini berfokus pada bagaimana informasi disusun agar mudah dipahami oleh siswa. Nah, jadi beberapa implementasi kognitivisme dalam media pembelajaran antara lain yaitu yang pertama, penyajian materi secara sistematis dan bertahap. Yang kedua yaitu penggunaan peta konsep atau bagan alur. Yang ketiga yaitu integrasi teks dan gambar yang saling mendukung. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian beban informasi agar tidak berlebihan. Di mana menurut Mayer pada 2021, penyajian informasi yang terstruktur dan sesuai dengan kapasitas kognitif akan membantu siswa dalam memproses dan menyimpan informasi secara lebih efektif. Nah, yang ketiga ada teori konstruktivisme, di mana teori ini memandang bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar. Oleh karena itu, media pembelajaran harus dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif siswa. Nah, adapun implementasi teori ini dalam media meliputi yang pertama penyediaan aktivitas eksploratif, yang kedua yaitu penggunaan stimulus dan studi kasus, yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, yang keempat yaitu fasilitas diskusi dan refleksi. Nah, media yang berbasis konstruktivisme memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung, di mana pendekatan ini efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konseptual siswa. Nah, yang keempat yaitu ada teori konektivisme, di mana teori ini muncul sebagai respon terhadap perkembangan teknologi digital. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui jaringan informasi yang luas dan terus berkembang. Implementasi konektivisme dalam media pembelajaran antara lain yaitu yang pertama penggunaan platform e-learning atau LMS. Yang kedua yaitu integrasi sumber belajar online seperti video, artikel, dan forum diskusi. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis kolaborasi digital. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan internet sebagai sumber utama informasi. Menurut Siemens pada tahun 2022, menjelaskan bahwa kemampuan untuk menghubungkan berbagai sumber menjadi keterampilan penting dalam pembelajaran modern, sehingga media harus mendukung konektivisme tersebut. Nah, yang terakhir yaitu teori pembelajaran multimedia, di mana ini menekankan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika informasi disajikan melalui kombinasi visual dan verbal secara tepat. Teori ini sangat relevan dalam pengembangan media digital. Adapun beberapa prinsip penting dalam teori multimedia meliputi yaitu yang pertama, menggabungkan teks dan gambar secara seimbang. Yang kedua yaitu menghindari informasi yang tidak relevan.
Yang ketiga yaitu menyajikan materi secara bertahap, dan yang keempat yaitu menggunakan audio untuk memperjelas penjelasan. Menurut Mayer pada tahun 2021 menegaskan bahwa desain media yang mengikuti prinsip multimedia dapat mengurangi beban kognitif dan meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan. Nah, pada pembahasan selanjutnya itu mengenai implementasi prinsip dan teori dalam pengembangan media. Implementasi prinsip dan teori dalam pengembangan media pembelajaran merupakan tahap penting yang menjembatani antara konsep teoritis dengan praktik nyata di lapangan. Pada tahap ini, media tidak hanya dirancang berdasarkan aspek estetika, tetapi juga didasarkan pada bagaimana peserta didik itu belajar, merespon informasi, dan membangun pemahamannya sendiri. Nah, selain teori, keberhasilan pengembangan media juga sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip pengembangan media. Prinsip-prinsip ini tentunya berfungsi sebagai pedoman praktis agar media yang dikembangkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dalam implementasinya, beberapa prinsip yang sering digunakan yaitu yang pertama mengenai relevansi, di mana kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu mengenai efektivitas, di mana ini merupakan kemampuan media dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Yang ketiga yaitu ada interaktivitas, di mana kemampuan media dalam melibatkan siswa secara aktif agar tidak pasif. Yang keempat yaitu kemenarikan, di mana aspek desain atau aspek visual yang mampu meningkatkan motivasi belajar sehingga siswa tidak cepat bosan saat melakukan pembelajaran dengan media yang sedang digunakan. Nah, yang ketiga yaitu efisiensi, di mana ini merupakan kemudahan penggunaan dan kesesuaian dengan kondisi yang ada. Nah, jadi penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses pengembangan media itu sendiri. Media yang baik harus mampu menggabungkan antara aspek teoritis dan praktik secara seimbang. Dalam proses pengembangannya, implementasi prinsip dan teori biasanya dilakukan secara sistematis melalui tahapan tertentu. Salah satunya menggunakan model ADI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama ada analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Model ini membantu memastikan bahwa setiap tahap pengembangan dilakukan secara terarah, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi media. Nah, jadi secara singkat, tahapan tersebut meliputi analisis, di mana untuk memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu desain, untuk merancang struktur dan alur media seperti flowchart dan storyboard. Yang ketiga yaitu pengembangan, di mana ini membuat media secara nyata dari flowchart dan storyboard yang sudah dikembangkan pada tahap desain sebelumnya. Dan yang keempat yaitu merupakan implementasi, di mana ini merupakan menerapkan media dalam pembelajaran kepada peserta didik. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu untuk menilai dan memperbaiki media yang telah diimplementasikan. Nah, menurut Hidayat, pada tahun 2022, keberhasilan implementasi media pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain media, kebutuhan siswa, serta kemampuan guru dalam mengelola penggunaannya di kelas. Nah, sebagai contoh konkret, dalam pengembangan media purpen interaktif yang sering kita lakukan untuk menunjang proses pembelajaran, berbagai teori dan prinsip dapat diterapkan secara bersamaan, di mana materi disusun secara bertahap sesuai dengan prinsip kognitivisme, serta kuis interaktif sebagai bentuk penerapan behaviorisme, serta dilengkapi aktivitas eksploratif untuk mendukung konstruktivisme. Selain itu, gambar, animasi, dan audio menunjukkan penerapan teori multimedia. Nah, sementara penggunaan platform digital atau integrasi sumber online mencerminkan pendekatan konektivisme. Dengan kombinasi tersebut, media yang dihasilkan tidak hanya menarik, tetapi juga mampu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Jadi berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa implementasi prinsip dan teori dalam pengembangan media pembelajaran merupakan proses yang kompleks namun sangat penting. Integrasi antara berbagai teori belajar dan prinsip pengembangan media akan menghasilkan media yang hanya inovatif, tetapi juga efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Sebagai kesimpulan, proses pengembangan media pembelajaran adalah proses sistematis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus didasarkan pada teori dan prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan seperti relevansi dan interaktivitas menjadi pedoman utama, sementara itu teori dan model pengembangan memberikan arah rancangan. Oleh karena itu, media
Media yang efektif adalah media pembelajaran yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan diikuti dengan pendekatan pedagogis yang tepat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Param Santi, Om Santi, Santi. Demikianlah presentasi mengenai prinsip dan teori pengembangan media dan sumber belajar yang dapat kami sampaikan. Semoga berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.